Beberapa waktu lalu ada orang yang bertanya lah kepada saya waktu itu, mengeluhkan penyakit asam lambungnya. Dan Masya Allah, Allah, ternyata mengobati asam lambung, ya, itu ternyata mudah sekali. Ya. Mudahnya dengan apa? Ternyata mudahnya salah satunya dengan menggunakan air apa? Saya mau ngetes dulu, masih tidur, sudah tidur atau air apa? Air beras. Air beras. Air kajin. Air kajin tahu nggak? Bukan air cucian beras ya, air kajin itu ya. Air kajin itu air yang dimasak dengan beras, kemudian pakai api kecil, dia nggak boleh apinya besar. Ya. Dan nanti sampai dia kental itu, barulah kita ambil, kita tunggu hangat sebentar, lalu kita minum. Itu air kajin. Itu orang, dia cerita ke saya, mungkin sudah puluhan juta dia habis uang untuk berobat penyakit lambungnya yang tersebut, dan ternyata Masya Allah dengan izin Allah menggunakan air kajin itu selesai. Ya, mudah kan? Mudah, murah kan? Murah. Jadi kalau ditanya sebenarnya Islam itu atau Rasulullah tentunya yang kita cintai, apakah mengajarkan konsep-konsep kesehatan? Jelas. Ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, dan tentunya semua petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bisa menjadi pedoman untuk kita untuk hidup sehat. Contoh, kalau kita baca dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tentang salah satu nabi yang diberi katakanlah ya hukuman oleh Allah, yang hidup dalam perut ikan yang besar itu, nabi tersebut ketika dihampakan atau dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan tersebut, itu ternyata Allah memberikan makanan kepada nabi tersebut berupa sejenis atau Allah tumbuhkan sejenis pohon yang kita kenal sebagai lagu. Ya, kenapa lagu? Jadi ketika Al-Quran menceritakan sesuatu, yakin ke Al-Qurannya. Ketika Al-Quran menceritakan sesuatu, ya pasti ada hal yang menarik di situ. Ya. Ada sesuatu yang ingin Allah ingin kita gali di sana. Dan ternyata lagu itu salah satu makanan yang paling baik untuk orang-orang yang katakanlah perutnya bermasalah sekian lama, karena dia sifatnya lembut, ya hangat, ini seperti itulah. Ya. Sifat ya, bukan rasanya. Ya, kenapa Allah nggak berikan kepada Nabi Yunus saat itu kurma? Tapi Allah berikan kepada kepada Maryam alaihissalam ketika beliau akan melahirkan, Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Meskipun secara bahasa atau secara logika kita kan orang mau melahirkan suruh goyang pohon kurma kan nggak masuk akal. Pohon kurma itu kan besar, Pak. Tapi disuruh goyangkan pohon itu. Ya. Tapi disuruh digoyangkan pohon tersebut dan rutban janiyah. Ya, Allah sebutkan dalam surat Maryam akhirnya disuruh atau diperintahkan Allah ya untuk memakan rutok kurma basah. Dan ternyata rutok atau kurma basah itu salah satu makanan yang paling baik yang boleh atau sangat dianjurkan dikonsumsi untuk orang-orang yang mau melahirkan. Itu kisah. Ya, jadi ketika Al-Quran menceritakan begitu pasti sesuatu yang luar biasa begitu. Seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam diturunkan ya di bumi ini, maka Allah ya tidak langsung memberikan Nabi Adam makanan. Tapi Nabi Adam alaihissalam saat itu disuruh, diperintahkan Allah untuk apa? Menanam pohon. Pohon apa? Ayo dong? Gandum. Ya, gandum. Lalu Nabi Adam alaihissalam saat itu juga akhirnya diberikan lagi makanan yang lain atau buah lain yang pertama kali makan oleh Nabi Adam. Namanya nabek. Ya. Kayaknya istilah bahasa kitanya apa itu? Dia buahnya kecil-kecil itu. Hah? Apa itu? Nabek. Nanti kita cari lah bahasa Indonesia apa. Kalau Nabi Adam makan itu pasti ada yang istimewa dari buah itu. Kalau Nabi Adam makan itu atau makan gandum, pasti ada yang istimewa dari gandum sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan gandum kepada Nabi Adam. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis ya bahwa ketika ada orang yang sedang sedih, bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika ada keluarga yang sedang kena musibah, maka diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memasak satu jenis masakan yang berasal dari tepung gandum yang dikenal sebagai talbinah. Menariknya apa? Menarik dalam sebuah hadis sahih Nabi menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya. Talbinah itu bisa menghilangkan ya kesedihan. Dia memberikan kebahagiaan, kata Nabi SAW.
Nanti Akadul Albina di browsing aja, yang jelas dia bukan tepung biasa, bukan tepung terigu dia, tapi tepung gandum. Ya, sebut kita mungkin gandum utuh. Ya, seperti itu. Jadi konsep-konsep dalam Islam ini, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kalau boleh saya sampaikan, kalau betul-betul kita lakukan dengan baik, maka umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling sehat, harusnya. Ya, ada nasi Pak? Nasi mana? Saya bukan nasinya lupa. Nasi putih. Ini saya kira ilmunya. Biar tahu ceritanya apa, kenapa sekarang banyak orang kena penyakit. Ya, kalau dia ngerti apa yang dia makan, maka dalam Al-Quran itu ada firman Allah, "Kalian zulil insana ila ta'ani, ana sabarna ma sabar." Allah sudah bilang, perhatikan dia makan, disuruh mikir gitu. Bukan cuma sekedar makan. Ini kalau saya makan terus-menerus, kira-kira bikin masalah nggak ke badan saya? Itu perintahnya. Ya, maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat yang sering kita baca atau pernah kita baca dalam surat Ali Al-A'raf, saya ayat 31, yang berbunyi wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Ya, makanlah kalian, ya, minumlah kalian, wasrabu wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ayat ini kata Ibnu Katsir adalah 50% intisari dari ilmu pengobatan. Ya, kuncinya di situ sebenarnya. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita pedoman untuk makan tadi. Ya, pedomannya seperti apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu pedomannya. Jadi umat Islam itu ya makannya bukan untuk kenyang. Ya, kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita adalah untuk apa? Untuk menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Itu pedomannya. Jadi diubah nanti kalimatnya makan sampai kenyang, karena semua orang yang makannya kenyang berlebihan pasti akan ngantuk. Itu konsepnya. Kalau sudah ngantuk apa? Sholat ngantuk, ngaji ngantuk, baru baca sehalaman beberapa ayat sudah ngantuk. Kapan terus bangunnya? Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sudah ada nasi. Ini saya ajarin ilmunya. Jadi contoh mungkin di Jepang, ya, di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, petugas ini, lurus sekalian, kerjaannya ngedorong orang pagi-pagi untuk masuk ke dalam kereta, dipaksain masuk gitu. Oke? Lalu udah masuk semua, baru pintu ditutup. Ya. Nah, saya mau ilustrasikan sesuatu berkaitan dengan penumpang kereta tadi dan petugasnya. Ya. Petugasnya itu kalau dalam tubuh kita namanya hormon insulin. Ya, kalau nggak paham nggak apa-apa, terima aja, dengar aja, pura-pura paham aja dulu. Ya. Bilang sebut aja hormon. Hormon ini, ya, tugasnya adalah memasukkan penumpang itu ke dalam sel. Ya, penumpang itu apa? Gula. Kami jadi paham ya? Petugasnya itu hormon, penumpangnya gula. Ya, konsep ini kalau Bapak Ibu pakai, sebenarnya banyak penyakit, hatta itu diabetes pun bisa kita perbaiki sebenarnya. Asal ngerti caranya. Makanya karena Nabi SAW bikuli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, kabar baik kan dari Nabi SAW. Ya, nah, sudah, kumitnya belum. Lalu pertanyaannya, petugas ini bisa lebih nggak? Bisa. Kalau apa? Penumpangnya kebanyakan. Paham sini ya? Petugas ini bisa capek kalau penumpangnya kebanyakan. Penumpang tadi siapa? Gula. Sekarang saya kasih contoh dua hal ini. Ini nasi. Ya, semua sudah tahu nasi. Apa beda nasi ini sama tales? Apa persamaannya dulu deh? Sama-sama karbohidrat. Masalahnya beliau ini, ya, dia sudah menggarah daging di orang Indonesia, dan saya tidak tahu kapan dibuat doktrin itu. Kalau nggak makan ini, nggak makan. Betul? Nah, ya, mau makan sebanyak apapun, kalau nggak makan ini, nggak makan. Dia makan, betul tidak? Betul ya? Satu kepalnya dia ini, ya, kita di sini bukan untuk mencaci, menghina makan, bukan, untuk belajar. Ya, supaya nanti kita tahu kapan kita makan dia, kapan kita kurangi gitu loh. Ya, jadi jangan salah kaprah nih, kok saya mencaci-caci makan, bukan. Ya, dia sama-sama karbohidrat. Ya, tapi karena proses pengolahan yang ada dari mulai dia muncul itu, ya, dari padi segala macam gitu, termasuk juga dengan penggunaan
beberapa jenis pupuk ya seperti urea misalkan itu meningkatkan gulanya dia. Paham sini? Artinya apa? Artinya penumpang yang masuk makin banyak. Kamu sini paham ya? Beda sama beliau ini. Ini tumbuhnya alami nggak? Alami tumbuhnya. Ya, tumbuh di apa rawa-rawa apa segala macam, nggak ada semprot-semprot. Dia mengandung gula juga nggak mengandung, tapi tidak sebanyak ini dan tidak sebanjir ini dengan jumlah yang sama. Kamu jadi paham? Oke. Artinya pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuat si petugasnya tidak keletihan? Jawabannya apa? Jawabannya jangan buat banjir penumpang. Paham ya? Jangan buat banjir penumpang. Atau kalau enggak, penumpangnya diganti dengan penumpang yang lebih ramah ke tubuh kita. Ini dia. Maka di zaman dulu jarang kita temui orang-orang tua kita yang mereka kena diabetes, kena penyakit-penyakit berat. Kenapa? Yang dimakan kayak beginian. Ya, masih kuat nyangkul, masih kuat bajak sawah apa segala macam gitu. Kenapa? Karena ketika ini masuk ke dalam tubuh kita dia pelan-pelan. Gak bikin kaget penumpang kayak ini, gak bikin kaget petugas kayak ini. Bisa jelas ya? Artinya apa? Berarti saya kalau butuh karbohidrat, boleh dong saya ganti. Oh boleh banget. Salah satunya ini. Ya, jadi bukan kita nggak makan karbohidrat, tetap makan karbohidrat, kita butuh gula, tapi gulanya bukan gula yang bikin banjir gula. Oke ya, diganti sama ini. Terus apa lagi yang kita bisa lakukan? Dalam Al-Quran, sekalian, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca waktu Ramadan. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Artinya apa? Supaya penumpangnya atau supaya petugasnya itu tidak capek, ya, maka kurangi penumpang yang masuk. Paham ya? Kalau penumpang yang masuk berkurang atau katakanlah dia tidak banyak, maka otomatis petugas pun itu tidak berat beban kerjanya. Oke? Nah, itu sebabnya ya, kalau kita lihat Islam memberikan pedoman. Jadi kalau kita lihat pedoman yang luar biasa, bagaimana membersihkan isi kereta tadi, katakanlah ilustrasi begitu, atau mengistirahatkan petugas. Yang sekarang, katakanlah kondisi, katakanlah orang diabetes itu bukan cuma karena hipergula atau kebanyakan gula, tapi karena juga namanya sensitivitas dari petugas yang menurut petugasnya kecapean, petugasnya keletihan. Paham ya? Petugasnya itu kecapean, maka namanya apa? Sensitivitas hormonnya berkurang. Atau bahkan juga bisa terjadi karena saking kecapeannya. Artinya apa? Ya udah penumpangnya jangan dibanyakin. Kalau enggak, penumpangnya jangan terlalu sering masuk berlebihan. Ya, paham ya? Jangan langsung masuk bareng-bareng banyak, dikit-dikit aja. Ya, maksudnya dikit-dikit aja. Kalau lapar makan. Maka konsep makan 3 kali sehari, konsep makan berapa itu nggak ada dalam Islam. Dalam Islam kalau kita bicara makanan, maka konsep yang benar kapan makan? Waktu lapar. Kapan berhenti? Sebelum kenyang. Begitu konsepnya. Dan itu sudah banyak bisa mengurangi berbagai macam beban tubuh kita. Jadi mulai besok, mau nyobain? Jadi mulai besok sarapannya ganti sama ya, sarapannya ganti sama talas. Coba dulu ya. Ya beberapa hari lah, nasi uduknya kurangi dikit lah. Ya, talas dulu gitu. Singkong juga boleh, singkong rebus ya. Kali ini kan enak nih cocol pakai sambal. Cocolnya pakai sambal, selesai. Dan hilangkan semua ya dogma-dogma atau katakanlah doktrin-doktrin di kepala kita kalau nggak makan ini belum makan. Hilangin dulu. Ya, karena kalau Anda makan ini sebanyak apapun, sinyal kenyang yang diberikan beliau ini tidak akan sekuat ini sebenarnya. Kenapa? Ini seratnya masih tinggi, ya. Kemudian apa? Karbonya masih bagus, vitaminnya masih cukup banyak dibandingkan sama ini. Itu. Saya itu kemarin sempat dapat telepon ada seorang teman yang dia kuliahnya di Saudi. Umurnya saya ngasih 33 tahun dan sudah kena diabetes. 33 tahun. Lebih serem lagi, kenangnya dia umur 28 tahun sudah kena penyakit jantung. Saya bilang ini antum semua balik sini cuma bawa penyakit, saya bilang. Judulnya kesana mau belajar, nanti balik dakwah, tapi sini bawa ilmu ada cukup banyak, tapi dari sini bawa penyakit juga, bikin susah orang, saya bilang. Ya, maksudnya apa? Mari kita jaga tubuh kita ini, ya. Mari kita pelihara dia, sebagaimana kita mungkin atau sebagian orang memelihara kendaraan mereka. Ya, begitulah harusnya kita memelihara tubuh kita. Maka di Islam, Bapak sekalian, ada paket-paket bersih-bersihnya.
Oke, paket bersih-bersihnya. Bersihnya apa? Bersihin keretanya, gerbong kereta itu dibersihin, penumpang diistirahatkan, namanya puasa. Maka dalam agama lain apapun yang paling lengkap boleh saya katakan ya memang Islam, pakai puasanya dalam 1 bulan. Ada puasa Senin Kamis 2 kali 4 sudah 8 hari 1 bulan. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Sudah 11 hari dalam 1 bulan kita berpuasa. Belum cukup itu katakanlah tambahkan lagi dengan 1 paket bersih-bersih lagi namanya apa? Pijama atau berbekam. Dan Nabi SAW jelaskan sebuah hadis, "Asy-syifa'u fi salasatin syarbatil 'asr wa syarb tahtul minjam wa kaifinar." Nabi SAW jelaskan sebuah hadis bahwa ada 3 kesembuhan. Yang pertama dengan minum madu. Yang kedua dengan berbekam. Jadi ada jaminan Nabi SAW dalam berbekam atau dalam bekam itu. Dan ada lagi Nabi SAW jelaskan bahwa berbekamlah pada tanggal 17, 19, atau 21. Jadi saya katakan paket murah meriah, bahkan nggak ada gratis gitu. Kenapa nggak pakai paket itu? Ya, kuncinya apa? Jangan biarkan nafsunya kita menjadi panglimanya kita. Itu aja sebenarnya. Dia harusnya jadi budaknya kita. Sebagaimana kuda itu memiliki pelana atau tali pelana itu yang kita kendalikan. Ya, selalu orang bilang, aduh dokter, Ustaz ini susah nih, saya mau makan sehat begini segala macam. Apa susahnya saya bilang? Gak ada susahnya kalau kita punya semangat dan kita mau ya, atau mungkin beriktikad dalam hati kita untuk apa? Untuk mengembalikan jasad kita ini kepada Allah, bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulahnya kita, tapi dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan dia atau menciptakan kita dalam keadaan yang baik juga. Walaupun Allah insana fi ahsani taqwim, aku ciptakan manusia dari sempurna. Sempurnanya manusia itu dijadikan Allah untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Satu penyakit saja gara-gara ulah manusia yang namanya asam urat dan bisa gerak dia, Pak. Betul? Dan sayangnya banyak orang tidak paham asam urat itu gara-gara apa. Tiap hari yang dimakan sama terus, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Ya, minyak-minyakan, misalkan kayak begitu. Makanya saya bilang, orang itu zaman dulu lebih kuat kayaknya daripada kita sekarang, dan anak-anak zaman sekarang. Karena yang dimakan mereka rebus-rebus, kukus-kukus, kan gitu kan. Hanya sekarang, Masya Allah, apapun dimakan gula pasir semua. Ya, dan ternyata kan terbukti. 20 tahun ada yang sudah kena stroke, 20 tahun ada yang sudah kena diabetes. Banyak kasus kayak begitu, Pak. Ya, maka sebenarnya, ya, kalau kita bicara tentang, saya sebutkan dakwah tentang kesehatan atau bagaimana kita menyadarkan umat ini hanya saatnya sekarang ini gitu. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ustadz, ya dia Masya Allah aktivitas dakwahnya luar biasa, bahkan tiap hari itu bolak-balik Depok, Bogor, segala macam gitu aktivitas. Akhirnya dia meninggal dalam usia sekitar 40 tahunan. Ya, dia ngomong sama ustadz yang cerita, saya itu sahabat saya itu, dikatakan ini mungkin kita udah terlalu sibuk membahas, nggak masalah, bagus, dia bilang menjawab fikih, masalah kata kalamu amal segala macam, kalau tapi kita belum masuk ke dakwah tentang makanan. Padahal, coba saya tanya, apa dosa pertama manusia yang dilakukan di pertama kali? Dosa tentang apa? Makanan. Nabi Adam itu diturunkan Allah ke bumi kan gara-gara makanan, buah dari pohon fruit itu kan. Artinya apa? Ada pesan besar di situ. Ya, dan bahkan banyak orang tidak tahu hadis atau belum pernah membaca hadis, waktu Allah menciptakan Nabi Adam itu sekalian, belum dimasukkan ruhnya, setan iblis tadi udah masuk ke dalam tubuhnya Adam yang belum dikasih ruh tadi. Dia lihat ketok-ketok. Ini manusia, dia bilang ini makhluk ringkih. Apa ringkih itu maksudnya? Gampang pecah, gampang emosi, gak sabaran, udah ngerti. Iblis tadi itu, udah tahu dia. Ini manusia paling gak kuat dengan urusan perut. Jadi kita tuh sudah punya, mereka tuh udah punya bank datanya kita. Ya, makhluk yang bernama iblis laknatullah udah punya bank datanya. Jadi sampai ada 7 kesimpulan yang saya baca hadis disebut tentang manusia yang dilihat oleh iblis yang menjadi bank datanya dia untuk menggoda atau mencelakakan atau menjerumuskan manusia. Ya, waktu Nabi Adamnya belum dikasih ruh sama Allah, diteliti sama dia. Ya, jadi memang makhluk terbaik. Ya, atau kalau mau belajar riset, belajarlah sama iblis. Canggih banget risetnya, Pak. Ya, apalagi ini apa namanya kiasannya begitu. Makanya luar biasa, iblis itu kalau kita lihat Nabi Adam itu kan udah jelas-jelas yang dia bilang atau dia sampaikan kepada Nabi Adam itu kan bohong, dusta. Kalau kau tak makan buah itu nanti kau dibuang dari surga, kan itu bohong banget kan, dan kau tidak akan jadi malaikat. Tapi canggihnya dia, marketingnya dia itu sampai Nabi Adam bisa memutuskan memakan buah itu, kan canggih itu. Udah salah yang disampaikan tapi Nabi Adam percaya. Nah gitu loh. Sekarang ya terbukti ya, metode-metode kayak begitu tuh banyak yang udah bilang udah jelas gak baik, udah jelas bikin masalah, masih juga dimakan. Maka kalau Anda lihat dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullah halan tayyiban tattabi'u khutuwati syaitan.
Allah bilang di situ, makan kalian, halal lebih baik kata Allah. Tapi ingat, ayat itu terusannya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti syaitan. Jadi habis ngomong makan, Allah teruskan ayat tadi dengan apa? Dengan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka di dalam makanan-makanan yang kita ada itu, ada iblis yang berkumpul di sana untuk menggoda kita. Mau kata dia makanan sehat, mau kata dia makanan tidak sehat, ada iblis yang siap menggoda manusia di situ. Itu sebabnya Bukhari Al-Jawzi rahimahullah menyebutkan bahwa ya, salah satu penyebab lemahnya iman seseorang dari 5 sebab itu adalah terlalu banyaknya makan.